Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini diberi judul Identitas. Firman Tuhan yang mendasari dari surat Galatia pasal 2 ayat 20. Yang demikian bunyinya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup pun yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya oleh aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Alkitab ini yang perlu, itu bukan aku yang melakukan. Namun siapakah aku yang melakukan dalam hidup sehari ini? Itu yang penting. Sehingga dalam firman Tuhan, identitas orang percaya itu bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah identitas orang Kristen. Bukan aku, tapi Kristus yang hidup. Nah, saudaraku, yang pertama, proses untuk menjadi identitas orang percaya itu adalah aku adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Berkembang, ada aktivitas, terus bertumbuh. Yang kedua, aku adalah semua karakter Kristus ada di dalam aku. Ia kasih, ia kudus, ia benar, yang lemah lembut dan lain semua ada di dalam aku. Yang ketiga, aku adalah hidup oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, aku adalah telah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, aku adalah dikasihi dan disenangi oleh Tuhan karena Dia telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, tahapan penting yang perlu diketahui untuk menjadi identitas orang percaya ini. Ini dijelaskan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Tahapan itu adalah ciptaan yang baru. Kita sadar bahwa kita sudah diciptakan yang baru oleh Allah. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Kita harus sadar bahwa kita itu menjadi penciptaan baru. Tahapan yang kedua, aku harus percaya bahwa aku sudah diciptakan yang baru, mempunyai hidup yang baru oleh Tuhan Allah. Yang ketiga, tahapan, aku harus hidup dalam kebenaran Kristus. Karena segala gaya hidup Tuhan Yesus Kristus ada, yaitu gaya hidup yang benar, yang kudus, yang lemah lembut. Itu harus ada di dalam kita. Kebenaran itu ada di dalam Kristus. Tahap yang kelima, aku harus mempersembahkan diriku sebagai alat-alat kebenaran kepada setiap orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, iblis tidak tinggal diam. Kalau kita menyatakan bersaksi tentang identitas diri kita, jati diri kita, iblis tidak tinggal diam.
dengan berupaya dia akan menggagalkan kita. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan, berjaga-jagalah, lawanlah iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Iblis itu mengaum, tidak langsung merekam, enggak. Dia berkeliling terus setiap hari, setiap saat, mencari kelemahan kita. Kalau dalam emosi, dalam perasaan, dalam fisik, dan lain sebagainya, kita lemah, itu yang akan diterkam. Dan singa kalau menerkam, akan diremukkan kita. Supaya identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita bukan aku, tapi Kristus ini, luntur karena kuasa iblis. Karena itu kita harus melawan, saudara-saudaraku. Saya berharap dan saya berdoa untuk saudara-saudaraku sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya, identitas Kristen kita, bukan aku tapi Kristus, itu benar yang kita saksikan, menjadi terang pada dunia, menerangi mereka-mereka yang belum percaya, sehingga mereka itu sungguh memiliki identitas yang mantap di dunia ini. Immanuel. Amin.